Kalau Islam keren, Tuhannya satu saja, Allah. Nggak usah Tuhan, pimpinan negara saja satu. Kalau dua kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para jamaah salat subuh yang mulia, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini kita masih mendapat fadl Allah, mendapat rahmat Allah, taufik hidayah Allah, sehingga kaki kita ini diringankan oleh Allah SWT untuk melangkah ke masjid yang mulia untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita sekalian senantiasa disehatkan oleh Allah SWT, diberi umur panjang oleh Allah SWT untuk ibadah, rezeki kita dilancarkan oleh Allah untuk ibadah, amin. Para jamaah sekalian, sebelum kita lanjutkan kajian tafsir surat Yasin, mari kita tawassul dulu pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh keluarga dan sahabat beliau, utamanya kepada muallif kitab tafsir surat Yasin Asy-Syaikh Hamamizadah, juga guru-guru kita, bapak ibu kita, saudara-saudara kita seluruhnya, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Yang masih ada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan tambahan kuat iman. Yang sudah tiada, mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah dan diterima semua amal baiknya, sehingga kelak kita dikumpulkan kembali di surganya Allah SWT, amin. Yang nyumbang ahad barokah pagi ini Bunda Asri, ya, gang ini di Jalan Indragiri, ya. Mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Keluarganya harmonis, keluarga kita juga harmonis. Ala hadzin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, pagi ini tetap ayat yang kita kaji minggu lalu karena belum direkam, ya, supaya yang nyetel itu runtut. Nah, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun
وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون صدق الله العظيم. Nah, tafsir sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana lan arekalani ono sopo al kufaru wong-wong kafir la yukirruna ora ngakoni sopo kufar biwahdaniyatillahi kelawan keesaane Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang kafir itu tetap tidak mengakui keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu orang-orang kafir itu menyembah Tuhan yang banyak. Nah, kalau Islam keren, Tuhannya satu saja, Allah. Tidak usah Tuhan, pimpinan negara saja satu. Kalau dua kacau. Kalau ada Tuhan selain Allah, maka kacau dunia ini. Qala dawu sapa Allah, wa ayatun ya iku dadi tondo lahum katuwe kaum al ardu utawi bumi al maitatu kang mati. Ahyaina wus nguripaken sapa kita ha ing ardul maitah wa akhrajna lan ngetokake sapa kita minha saking ardul maitah habban wiji-wijian faminhum ka saking habban yakuluna padha mangan sapa kaum. Jadi sebagai tanda kebesaran Allah SWT bagi kaum, bagi manusia, bagi orang-orang kafir, bagi seluruhnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghidupkan bumi yang sudah mati. Nah, bumi mati ini kalau ketika musim kemarau ya, rerumputan kering, di mana-mana hutan-hutan gundul ya. Wa akhrajna, kata Allah, dan kami telah mengeluarkan minha dari bumi itu. Mengeluarkan apa? Habban. Habban itu biji-bijian. Faminhu yakulun, dari biji-bijian itu mereka bisa makan. Makan nasi, nasi dari beras. Beras ya dari biji padi. Nasi jagung itu dari jagung ya. Ada yang jagung digodok. Jadi semua itu biji-bijian. Juga buah-buahan, ada biji ada buah. Buah apel ya, buah nanas, buah duren. Wah. Ahyaina wis nguripake sapa kita, kata Allah, ha ing ardul maitah bil matari kelawan hujan. Jadi Allah menghidupkan bumi yang kering itu dengan hujan. Kalau di Indonesia enak, musimnya hanya dua saja, musim kemarau dan musim hujan. Kalau di barat itu ada musim semi ya, ada musim gugur, ada musim panas ya, apa lagi itu, salju ya. Di sini tidak kenal salju. Kalau ada salju dibelikan setrup ya, jadi es. Fa kharaja moko ngetokake minha saking ardul maitah opo alhintatu gandum wasyairu lan jagung wasairul hububi
lan sekabehani wiji-wijian. Jadi setelah bumi yang kering itu dihidupkan oleh Allah dengan hujan, maka akan bersemi, tumbuh pohon-pohonan, rerumputan, maka Allah mengeluarkan dari tumbuhan tersebut al-hintah wasyair, gandum dan jagung, dan seluruh biji-bijian. Banyak biji-bijian, biji yang ada di Indonesia luar biasa. Famim ba'dil hububi moko saking setengah al-hubub biji-bijian, yakuluna padha mangan kabeh sapa menungso. Jadi dimakan itu biji-bijian yang bisa dimakan. Tentunya ada biji-bijian yang tidak bisa dimakan ya. Kalau dimakan memabukkan ya. Sama dengan binatang ini. Binatang ini halal selama tidak diharamkan oleh Allah. Tapi kalau binatang buas seperti ular, seperti macan, singa, itu haram dimakan karena buas. Kalau ditanya kenapa ular kok diharamkan, ya ular itu populasinya sedikit. Kalau ularnya dimakan juga, nanti siapa yang akan menjaga tikus-tikus itu? Tikus itu dimakan oleh ular, biar ekosistemnya itu seimbang ya. Wa hadhil ayatu lan utawi ikilah ayat wa ayatul lahumul ardu dan sebagainya itu iku dalilun dadi pituduh, jadi petunjuk lil ibadi kaduwe kaula bi annallaha kelawan sak temene Allah taala iku yuhyi wus nguripake sapa Allah al ardo ing bumi al maitata kang mati bi ikhrajil hububati kelawan ngetokake wiji-wijian fahuwa muka utawi Allah iku qadirun kuwasa sapa Allah ala ikhrajil mauta ing atase ngetokake wong-wong mati minal kuburi saking kubur yaumal kiamati ono ing dina kiamat. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ini bisa menghidupkan bumi yang sudah mati, maka bagi Allah lebih mudah lagi lebih mudah lagi mengeluarkan orang-orang yang sudah mati dari kubur. Besok pada hari kiamat semua pasti dibangkitkan kembali oleh Allah ketika yaumul ba'as. Ketika sudah bumi hancur, dunia hancur, maka oleh Allah SWT dibangkitkan kembali, namanya yaumul ba'as. Yaum-yaum yang lain banyak. Setelah yaumul ba'as ada yaumul mahsyar. Setelah bangkit dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Besok itu. Setelah di padang mahsyar maka ada yaumul mizan, pertimbangan amal, ditimbang amal kita ini. Kalau banyak salawatnya insya Allah selamat, banyak baiknya selamat. Kapan berbuat baik? Ya sekarang ini. Kalau sudah dilalui kedahuluan ruh kita dicabut oleh Allah, tidak bisa lagi berbuat. Ada yaumul hisab, hari perhitungan amal, hisab, dihisab oleh Allah, dihitung baiknya berapa, jeleknya berapa, dihitung semua. Baru setelah yaumul hisab ada yaumul jaza. Yaumul jaza itu hari pembalasan, yang baik dibalas surga, yang jelek dibalas neraka. Orang kafir selamanya di neraka. Kalau orang Islam yang tidak sempat tobat itu dimasukkan neraka sebagai hukuman, tapi pada akhirnya juga dimasukkan ke dalam surganya Allah SWT.
Ya mudah-mudahan kita tidak mampir dulu ya. Tak mampir di neraka, langsung ke surga. Amin Allahumma amin. Wa huwa lan utawi Allah iku wahidun, siji Allah. La syarika ora ono sekutu lahu katui Allah fi mulkihi ing dalam kerajaane Allah. Jadi setelah kita dibangkitkan oleh Allah SWT kelak dari kubur, betul-betul Allah itu Maha Esa, tidak ada sekutu betul. Yang menguasai hari pembalasan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna lalu statiake sopo ingsun fiha ing dalam ardul maitah, ing dalam ardu jannatin piro-piro kebun min nakhilin sangking kurma wa nabin lan anggur. Wa fajjarna lan ngelehake sapa ingsun fiha ing dalam ardun minal uyuni sangking piro-piro sumber mata air maksudnya. Liyakulu supaya mangan kaum ay manusa min samarihi sangking buah-buahane ardun. Ay tegese min samarihi saking buah-buahane alhasil kang wis diasilaken minal ma'i saking banyu. Kata Allah, kami telah menjadikan di bumi itu beberapa kebun, banyak kebun. Ada kebun kurma, ada kebun, kalau memang di Arab tuh yang adanya kebun kurma dan kebun anggur ya. Sekalipun di Taif itu tumbuh semua kebun, cuma kan sedikit. Kalau di Indonesia ini ada kebun karet, ada kebun kakao. Kebun kakao itu apa? Coklat ya. Kebun anggur apalagi Probolinggo gudangnya. Kebun mangga, sekalipun sekarang sudah ditanami rumah itu kebun mangga itu ya. Kebun mangga tanami rumah di Posangit itu ya. Itu semua kata Allah SWT bukan hanya tumbuh kebun-kebun, tapi juga dialirkan air-air, sumber-sumber. Wah, sumber banyak di Indonesia ini. Ada Ronggojalu diminum oleh masyarakat Probolinggo, ada Banyu Biru, ada Umbulan ya. Itu uyun, sumber-sumber yang diciptakan oleh Allah. Ada sumber yang dibuat oleh manusia, ya sumur itu digali ya. Ledeng ya. Wa malan barang amilat kanggus ngelakoni ingma hu ingma aidihim kelawan tangan-tangani kaum, tangani menungso. Jadi dan juga ada yang dilalui oleh tangan manusia. Misalnya kita punya kebun, ditanami padi, tanami jagung, dengan tangan kita diolah dulu, dibajaklah, di macam-macam itu dirawat. Tapi ada juga yang tumbuh dengan sendirinya. Siapa yang menumbuhkan? Allah. Ada kebun apa, ada pukat, ada jambu yang tidak ditanam, hanya Allah itu sudah menumbuhkan. Qara awus muca hadhil ayata ing ikila ayat sapa Al-Kisai Imam Al-Kisai, ini Imam Qiraatus Sab'a ini. Wa Abu Bakrin lan Sayyidina Abu Bakar bi ghairi ha'in kelawan tanpa ha. Jadi wa ma amilathu dibaca wa ma amilat, tidak ada haknya ya. Wal akharuna lan utawi liyane Imam Al-Kisai lan Abu Bakar amilathu moco amilathu bil ha'i kelawan ha. Jadi ada yang membaca amilat, ada yang baca amilathu, sama benar nih. Imam Al-Kisai dan dan Sayyidina Abu Bakar membaca amilat tanpa ha. Yang lain baca amilathu bil ha. Ju'ila den dadekake ma
apa ma bimakna alladzi kelawan makna alladzi ay tegese yakuluna mangan kaum minal ladzi sangking amilatu kanggus nglakoni ing ma aidihim kelawan tangan-tangane menungso minaz zar'i saking ngetam wal gharsi lan nandur wa ghairihima lan kaya liyane ngetam lan nandur kan nabidhi kaya gawe sirup wadipsi lan legen. Nah, jadi ada yang dilakukan dengan tangan manusia, ada yang ditumbuhkan oleh Allah sendiri. Misalnya kalau yang dengan tangan manusia menanam ya, menanam jagung bersama-sama, menanam padi, nanam anggur. Terus akhirnya hasilnya dari nanam itu dijadikan, ada yang dijadikan sirup, ada sirup anggur, ada legen. Legen itu kata Baji Mukti yang banyak itu daerah Tuban ya. Legen itu di daerah Tuban loh. Itu buatan manusia. Wadhamiru lan utawi domir. Domir itu yang tadi hu itu. Domir hu itu. Domir tadinya kata ganti ya. Yang disimpan itu. Dia itu kata domir itu. Hu iku aidun balik opo domir ilama maring barang allati kang bimakna alladzi kelawan makna alladzi wa man laun utawi sapane wong kara kang maca sapa man bi ghairi dhamirin kelawan tanpa dhamir ju'ila moko didadekake ma apa ma bimakna nafyu kelawan makna nafi, makna tidak ada. Artinya kalau yang tidak pakai dhamir wa ma'amilat ini berarti tidak pakai tangan manusia, langsung Allah yang menumbuhkan gitu maksudnya ya. Makna nafi berarti nafi ini tidak dikerjakan manusia tapi langsung ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai wajaduha tegese merkoleh makmulatan tanpa den kerjaake walam takmilha lan orang nglakoni ha ing ardul maitah aidihim kelawan tangan manusa wala sonaalan orang gawe lahum kaduwe menungso fiha ing dalam ardul wa hadza lan utawi iki yang dimaksud bi ghairi damirin makna qaulid dhahak maknane dawe Imam Ad-Dhahak wa Qatadah lan Imam Qatadah. Jadi tanpa dikerjakan manusia bumi tumbuh dengan sendirinya, itu namanya karunia langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kila dan ucapake aroda ngarepake swallah al anhara ing piro-piro bengawan sungai wal uyunalan piro-piro sumber allati kam lam takmilha kang ora den lakoni apa anhar lan uyun aidin nasi kelawan tangane menungso misrud dajlati umpamane sungai Dajlah sungai Tigris wal furatalan sungai Furat wan Nili lan sungai Nil wa nahwiha lan sepadane sungai Dajlah Furat lan Nil. Jadi Allah menumbuhkan sumber-sumber sungai-sungai yang besar-besar itu seperti sungai Tigris, sungai Nil, sungai Yoprat. Itu Allah mengalirkan sendiri tanpa dibuat oleh manusia. Ya di Indonesia banyak juga, ada Bengawan Solo, ya, ada Sungai Berantas, ya, aman. Itu sudah Allah SWT yang memberikan itu.
Afala muka ana ta yaskuruna ora nyukuri sira kabeh manungsa. Apa tidak bersyukur kepada Allah? Itu sudah disediakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungai-sungai ya. Nikmat Allah ing nikmati Allah taala. Fahadhihi muka utawi anhar lan uyun iku tadullu nutwake apa anhar lan uyun ala wahdaniyatillah taala ingatasi kemaha esaane Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan Allah Maha Esa, karena Allah tidak minta tolong pada siapa-siapa. Menciptakan alam semesta, menciptakan sungai-sungai tadi, tidak ada diminta tolong oleh Allah. Allah betul-betul Esa dalam af'alnya, dalam perbuatannya. Wa wujudul kiamati lan anane dino kiamat fa imbatuz zar'i moko kelawan cukule piro-piro tanduran wal hububati lan piro-piro wiji-wijian minal ardil maitati saking bumi kang mati bil matari kelawan udan firrobi ing dalem mangsa labuh. Mangsa labuh ini musim hujan, musim semi ya. Jadi Allah SWT mewujudkan hari kiamat mudah. Juga menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang ditanam, biji-bijian dari bumi yang sudah mati ini ditumbuhkan oleh Allah, dihidupkan lagi dengan mator, dengan hujan ya. Setelah turun hujan firrobi'i ing dalem mangsa labuh. Mangsa labuh itu labuh ini ya musim hujan, musim semi. Wa ja'alaha lan tadake sapa Allah ing ardul maita ya bisatan dadi kering fil kharifi ing dalem musim kemarau. Allah juga bisa menjadikan kering bumi ini pada musim kemarau, musim panas. Iku dalilun tadi pitutu ala annahu ingatasi satemeni Allah iku wahidun Maha Esa. La mumani'a ora ono kang nyegah ing Allah. Wala mu'aridho lan ora ono sing nentang ing Allahu kadue Allah. Yaf'alu gawe sapa Allah ma ing barang yasau kang dikersake oleh Allah. Wa yahkumu lan ngukumi sapa Allah ma ing barang yuridu kang dikarepake Allah. Wa huwa utai Allah iku al-wahidu Maha Esa al-Qaharu tur moho nyereng. Jadi Allah SWT menghidupkan bumi dengan hujan itu pada musim lapuh, pada musim hujan. Mongso rendeng ya, cara Jawa mongso rendeng. Wa ja'alaha yabisatan. Juga bumi itu bisa kering fil kharif pada musim kemarau ya. Itu menunjukkan bahwa Allah betul-betul Maha Esa. Tidak ada yang bisa mencegah Allah. Apa yang dimaui Allah, tidak ada yang bisa mencegah. Dan tidak ada yang bisa menentang. Allah itu berbuat apa yang dikehendaki. Apa saja dikehendaki Allah pasti wujud. Dan Allah menghukum pada seseorang hukum apa saja yang Allah mau. Orang yang tenang-tenang hari ini kalau memang punya salah oleh Allah dihukum, dan ketika masa tenang itulah Allah membuat mereka itu bingung karena dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ini ada wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid. Ini Bahar Rojas ini ya. Wa fi kulli syai'in, lagunya gitu.
Mustaf'ilun 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 mustaf'ilun. Ini kalau di dalam di pondok itu anak-anak ngaji namanya ilmu arut. Ada ilmu arut itu ada ilmu yang mempelajari tentang lagu-lagu. Ada bahar rojaz, ada bahar tawil, ya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Itu bahar tawil. Yang seperti tadi itu mustaf'ilun 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 itu bahar rojaz namanya, ya. Ilmu arut. Jadi jangan dikira di sekolahan saja ada musik, ilmu apa musik lagu-lagu, ya. Di pondok juga ada namanya ilmu arut, ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahidu. Wa fi kulli syai'in lan ing dalam saben-saben suci-wici lahu katwe sayun iku ayatun dadi tetenger dadi tondo tadullu kang nuduhake ala annahu ing atasi sak temeni Allah iku al-wahidu maha esa. Jadi disebutkan di syair ini bahwa pada setiap sesuatu itu ada tanda kebesaran Allah. Bergantinya siang dan malam, ini kebesaran Allah. Coba, sudah diteliti oleh para ilmuwan, seandainya tidak ada siang malam terus, maka dunia ini akan beku. Seandainya siang terus tidak ada malam, maka dunia ini akan terbakar. Subhanallah. Ada siang malam saja kadang apa namanya itu hutan terbakar, gitu. Gimana kalau siang terus? Makanya di dalam bergantian siang dan malam ini ada tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Fikir nih, Allah yang menjadikan siang, Allah menjadikan malam. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Waja'alna al-laila libasan waja'alna an-nahara ma'asha. Allah menciptakan malam supaya kita bisa istirahat. Allah menciptakan siang supaya kita ma'asha, mencari penghidupan. Umumnya orang kerja itu siang, tapi perusahaan sekarang tuh ada siang ada malam tuh kerja disip-sip begitu, ya. Itu sudah luar biasa. Subhanallah. Dan yang sip malam itu kadang ibu-ibu lagi, kasihan gitu. Bapak-bapaknya tidur di rumah, Masya Allah. Istrinya kerja di pabrik, Masya Allah, kasihan sekali. Tapi ya tuntutan, ya. Mudah-mudahan masih tetap bisa melaksanakan kewajibannya. Oh, subhanallah. Sampai di sini dulu karena tafsirannya ayat ini masih 2 lembar. Ini kalau dibaca sekarang nih sampai jam 9 belum selesai. Nah, dipotong dulu. Nanti kita bahas minggu depan, insya Allah saya ada. Insya Allah saya ke Magelang, acara ke Magelang. Minggunya lagi, ya, insya Allah. Tapi insya Allah malam Rebu akan datang. Ini Rebu Wekasan, ya. Rebu Wekasan itu kenapa disebut Rebu Wekasan pada Rebu terakhir bulan Safar? Itu ada kisahnya itu. Ketika Rasulullah SAW pada tahun ke-11 dari kenabian, hari Rebu terakhir bulan Safar beliau mulai sakit. Sampai beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, itu namanya Rebu Wekasan. Sehingga disebutkan Allah kalau tiap Rebu Wekasan, Rebu terakhir bulan Safar itu menurunkan 320.000 penyakit, nah, gitu ya. Nah, kita mohon pada Allah. Maka ada sholat, tapi bukan sholat Rebu Wekasan namanya, sholat lidaf'il bala, untuk
kita insya Allah akan laksanakan bukan sholat rebukasan, itu namanya sholat lidafil bala, menolak bala. Mohon pada Allah dengan wirid-wirid dikir-dikir ya. Insya Allah malam Rebu kita lakukan di sini ya setelah maghrib. Mudah-mudahan kita bisa ditakdir oleh Allah sampai kepada Rebu yang akan datang. Amin, Allahumma amin. Demikian kaji kita, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, manfaat di dunia, manfaat di akhirat. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala